Gimana menurut kalian? Oke, kita di sini akan belajar yaitu tentang sejarah. Tapi sebelumnya Ibu melakukan absen dulu ya. Abdul Syukur ada? Sakit. Adelia Putri? Aldiansa? Aldi? Kita? Ali Salahuddin? Hamida? Julaika? Julia? M. Mukhtaruddin? M. Robi? Mega Tresna? Widi Mulia Saputra? Nur Asia? Rahayu Nur Khalifah? Repti? Resti? Restiani? Restu? Iska Damayanti? Ismayanti? Salwa? Selva? Sipa RJ? Siti Nurmalila? Siti Nurmalima? Siti Larmasani? Siti Kusnawati? Siti Khairia? Yoyo Piado. Baik anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar sejarah. Di sini kita akan mempelajari yaitu tentang kehidupan manusia praaksara di Indonesia. Tapi sebelumnya masih ingat tentang materi minggu kemarin? Masih. Tentang apa? Manusia urban. Nah, di sini kita akan membahas yaitu tujuan pembelajaran kita. Kalian mampu mengidentifikasikan hasil-hasil pada masa kehidupan praaksara. Selanjutnya kalian mampu menganalisis gambaran umum tentang kehidupan manusia praaksara dan corak kehidupan sosial ekonomi pada masa praaksara. Oke. Di sini kita membahas tentang materi kehidupan masyarakat pada masa praaksara. Tapi sebelumnya kalian tahu apa itu praaksara? Sebelum adanya tulisan. Tahu seperti apa kehidupan masyarakat pada masa praaksara? Kehidupannya. Ada gambaran tentang kehidupan manusia praaksara? Apa kira-kira? Berbaur dengan alam. Selain berbaur dengan alam, apa lagi kira-kira? Tidak ada BC. Selain itu, kira-kira seperti apa kondisi alamnya? Masih terjaga. Terus masih hutan, belantara dan lain sebagainya. Nah, di sini materi kita kali ini yaitu tentang kehidupan manusia praaksara di Indonesia. Masyarakat pada masyarakat Indonesia khususnya pada masa purba, mereka itu hidup yang sudah kalian tadi jelasin yaitu hidup tanpa tulisan. Kalian bisa membayangkan bagaimana kita hidup di zaman itu? Bisa, tidak mengenal tulisan. Selain tidak bisa mengenal tulisan, juga tidak mengenal yang namanya teknologi. Namun, teknologi pada saat itu atau pada masa itu sudah ada yaitu beberapa teknologi atau hasil teknologi, di antaranya teknologi pada zaman itu disebut teknologi apa? Atau kebudayaan ya? Atau kebudayaan apa? Yaitu membuat gambar dari batu. Selain membuat gambar dari batu, membuat rumah dari
Nah, di sini kita akan bahas tentang kebudayaan dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, khususnya pada masa kira-kira zaman yang pertama yang dialami oleh masyarakat praaksara zaman apa? Disebutnya zaman apa? Zaman purba. Nah, di sini terlihat jelas? Terlihat jelas? Nah, di sini kebudayaan Paleolitikum artinya masyarakat Indonesia yang pertama yaitu mengalami zaman mengalami zaman Paleolitikum. Apa itu Paleolitikum? Di sini Paleolitikum adalah zaman di mana adalah zaman yang pertama yang dialami oleh masa bisa dibaca? Nah, di sini kebudayaan tertua di muka bumi ini yaitu lahir pada zaman batu atau zaman Paleolitikum. Paleolitikum itu adalah zaman batu masih tua atau batunya itu masih besar, ya, batunya masih besar, besar. Adapun kebudayaan pada zaman Paleolitikum diantaranya ada kebudayaan Pacitan. Kenapa disebut kebudayaan Pacitan? Katanya biasanya adalah kapal tunggang dan kapal berimbas. Ya, karena kebudayaan yang dihasilkan yaitu berupa kapal ditemukan di daerah Pacitan berupa kampak tunggang dan kampak berimbas. Yang kedua, pada masa Paleolitikum yaitu ada kebudayaan Kandong. Kenapa disebut kebudayaan Kandong? Karena peralatan yang dihasilkan berupa kampak, berupa kampak tulang dan tombak yang itu ditemukannya di daerah Ngandong. Jadi kebudayaan Paleolitikum atau zaman Paleolitikum terdiri dari dua kebudayaan. Pertama kebudayaan Pacitan, selanjutnya yaitu kebudayaan Kandong. Kenapa disebut Pacitan? Karena ditemukannya di daerah Pacitan dan di daerah Kandong. Selanjutnya, setelah mengalami zaman Paleolitikum, masyarakat Indonesia yaitu mengalami zaman Neolitikum. Ya, zaman Neolitikum. Ada yang pernah apa itu zaman Neolitikum? Zaman Batu. Arti Neolitikum adalah zaman setelah zaman Paleolitikum. Kira-kira seperti apa kebudayaannya? Kebudayaan zaman Neolitikum berarti sudah berkembang dari zaman Paleolitikum. Apa aja hasil kebudayaan Neolitikum? Ini ada persamaan enggak dengan zaman Paleolitikum? Ada yang sama enggak budaya Paleolitikum dengan budaya Neolitikum? Ada. Apa?
Ini zaman yang kedua. Selanjutnya yaitu zaman yang ketiga. Apa kira-kira? Zaman Mesolitikum, yaitu sama dikenal dengan zaman antara zaman Paleolitikum dengan zaman Neolitikum. Berarti Mesolitikum ini batunya juga sudah sedikit halus, sudah sedikit bagus dibanding dengan zaman-zaman sebelumnya. Nah, ini adapun hasil kebudayaannya seperti pisau, supi, panah, barang-barang terbuat dari batu, atau hewan. Ya, nah itu hasil kebudayaan dari zaman Mesolitikum. Berarti yang keempat zaman apa? Setelah zaman Mesolitikum, zaman Perundanian adalah ketika manusia Indonesia sudah mengenal teknologi dan dapat mengolahnya dari logam. Tahu ya, logam sama enggak dengan batu? Tidak. Logam itu lebih halus ya, lebih halus dibanding dengan zaman batu. Nah, ini kebudayaan atau ada 4 zaman yang dialami oleh masyarakat Indonesia pada masa bangsa. Namun lebih lanjutnya kita di sini akan menonton tentang video atau tayangan gambaran kehidupan manusia praaksara. Kedengaran nggak? Yuk kita mulai saja. Kedengaran? Silakan kalian mengamati Sosial mengajak kamu untuk baik. Dan saya video pembelajaran ini dan tentunya jangan lupa subscribe channel ini agar membantu kami masa percakapan dan Nah, ini gambaran kehidupan manusia purba ya. kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia dibagi ke dalam 3 masa, yaitu masa hidup berburu dan pembentukan makanan, masa percakapan dan tanah, serta masa pembelajaran atau pendidikan teknik. Silakan diamati videonya. Nanti kita dapat mempresentasikan Bukan makanan. Ada masa materi masyarakat praaksara. Masyarakat pada masa berburu dan pembentukan makanan masih sangat tergantung pada hal itu. Mereka berburu hewan, menangkap ikan, mencari laut, mereka juga membutuhkan membangun pembangunan dan bikin lingkungan mereka. Pada masa ini, masyarakat praaksara masih hidup tidak rumah. Masyarakat praaksara digunakan untuk berburu dan kampung. Mereka membuat tempat minggu dan bangunan sebagai tempat hiburan. Ada teman-teman mereka membuat ini tempat mereka
kerbau, dan babi utama masyarakat ini. Selain untuk dimakan, hewan ternak digunakan sebagai binatang makan. Masyarakat telah menetap dalam masyarakat tersusun menurut kelompok petani. Pembagian kerja semakin jelas. Pekerjaan yang memerlukan banyak tenaga dilakukan oleh kelompok petani. Seperti melakukan menyiapkan ladang untuk ditanami dan membangun. Sementara kaum perempuan bertugas menanam benih, merawat rumah, dan menangani pekerjaan rumah tangga. Masa pergantian atau disebut juga masa kelahiran teknik. Pada masa pergantian, kemampuan manusia dalam kegiatan ekonomi semakin maju. Kegiatan ekonomi makin beraneka ragam, di antaranya pertanian, peternakan, membuat ganja, membuat gerabah, bepergian ke tempat-tempat lain untuk menukar barang-barang tidak dikasihkan di desa tempat tinggalnya. Kedua kabupaten yang mengingat pedesaan dan takut. Mereka tetap di desa pembangunan, tanah lunak, dan lingkungan. Di masa pergantian, masyarakat telah mahir ini masa pergantian ya. Manusia sudah mulai mengenal perlukan timah dan biji logam untuk keperluan alat yang canggih. Alat yang dihasilkan terbuat dari logam, yakni perunggu dan besi. Alat ini digunakan untuk petani, tukang, peralatan rumah tangga, perlengkapan upacara, dan senjata kerja. Kemampuan kesenian ditunjang oleh teknologi dan spesialisasi. Dulu, gimana tentang persembahan videonya? Sudah pada paham atau dapat dipahami tentang masa kehidupan teraksara? Sudah paham? Nah, video ini menjelaskan tentang tahap-tahap kehidupan zaman teraksara ya. Yang pertama, mereka mengalami yaitu zaman Paleolitikum. Tadi sudah dijelaskan dalam video bahwa zaman Paleolitikum itu bagaimana tentang kehidupan ekonominya, bagaimana tentang kehidupan budayanya, bagaimana tentang kehidupan sosialnya dan lain sebagainya. Begitu juga dengan zaman berikutnya, zaman Neolitikum, zaman Mesolitikum, dan zaman Namun dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, masyarakat Indonesia itu mengalami perubahan atau perkembangan. Dilihat dari apa? Dilihat dari hasil kebudayaan. Dilihat dari hasil kebudayaan, masyarakat Indonesia dari zaman ke zamannya itu mengalami perubahan. Hingga sekarang masyarakat Indonesia mengalami zaman apa sekarang? Zaman modern atau disebut juga zaman globalisasi, di mana masyarakat Indonesia yaitu mengenali gadget atau alat-alat teknologi. Nah, setelah kalian menyimak video ini, ya, setelah kalian menyimak materi, sekarang kita akan bagi yaitu masing-masing kelompok. Ya, ibu akan bagi kalian menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok yaitu terdiri dari 4 atau sampai 5 orang, ya. 4 atau sampai 5 orang kelompok.
Untuk kelompok yang pertama, ini kelompok satu. Untuk kelompok satu terdiri dari berapa orang? 6 orang. Ya, terdiri dari 6 orang. Dan kelompok dua terdiri dari 6 orang. Dan ini silakan kalian kerjakan sesuai perintah yang ada di KPD-nya. Ya. Selanjutnya ini kelompok 3, ini kelompok 4, dan ini kelompok 5. Ya, perhatikan dulu. Masing-masing kelompok di situ kalian menganalisis tentang kehidupan atau kebudayaan pada masa praaksara. Kelompok pertama yaitu tentang zaman Paleolitikum. Kelompok kedua yaitu tentang Mesolitikum. Kelompok ketiga tentang apa? Neolitikum. Kelompok keempat tentang kelompok yang kelima yaitu tentang kalian silakan mencari hasil kebudayaan dari zaman, contohnya zaman Paleolitikum. Budayanya berupa apa aja, ditemukan di mana, dan untuk alatnya atau gunanya untuk apa? Contohnya kampak genggam ditemukan di daerah misalkan Jawa Tengah. Adapun kegunaannya yaitu itu, silakan masing-masing kelompok. Silakan untuk materinya. Semuanya sudah pegang materi? Sudah ya. Ini untuk materi. Boleh kalian untuk materinya boleh dari buku, boleh dari internet, atau alat yang lainnya. Silakan aku kasih waktu 20 menit ya. Silakan aku kasih waktu 20 menit. Setelah kalian selesai, kita melanjutkan ke tahap presentasi. Boleh dari buku, boleh dari video, boleh silakan bekerja sama. Silakan boleh buka bukunya ini, referensinya boleh dari buku atau apa. Kalau untuk mengerjakannya bukan ini sih.
Semoga bekerja sama dalam perjalanan boleh saya katakan. Sudah ada yang beres?
Sudah ada yang beres? Sudah ada yang beres? Yang beres duluan boleh tampil duluan. Kelompok 3 udah beres tadi? Kelompok 5 udah? Beres. Kelompok 4. Berarti kelompok 4 tampil duluan ya. Karena udah selesai duluan. Gimana yang lainnya ada yang beres? 1. Iya. Ya, dulu. Kalian beres. Setelah semuanya beres, lalu yang tampil pertama adalah kelompok 2. Nanti kelompok 2 pasti kelompok 4. Tapi yang 2 udah kelompok 5 ya. Kelompok 5 nanti tampilnya setelah kelompok 2. Kelompok 2. Jadi kelompok 3 belum? Kelompok 1 udah?
Ya, dibawa ke depan ya. Berarti yang pertama tadi lagi kelompok K, yang kedua kelompok 2, yang ketiga kelompok 5, dan yang keempat kelompok 3, dan yang terakhir kelompok 1. Kelompok 1 udah beres belum? Sedikit lagi. Baik, kita mulai aja presentasinya. Udah pada beres kan semua? Sudah. Kita mulai aja presentasinya yang diawali oleh kelompok 4. Silakan untuk kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan. Ya, ketika teman kalian presentasi di depan, berarti kalian atau yang lainnya memperhatikan, menyimak. Kemudian nanti kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas sejarah tentang zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum atau zaman batu besar adalah zaman ketika manusia dapat membuat dan menghasilkan kebudayaan yang terbuat dari batu besar. Peninggalan hasil budaya terdiri atas yang pertama ada menhir. Menhir berfungsi untuk memperingati orang yang sudah meninggal. Selanjutnya ada dolmen yang berfungsi untuk tempat sesaji dan kemudian berundang sebagai tempat persediaan yang lain. Selanjutnya ada kuburan batu yaitu kuburan. Yang kelima wadah sebagai wadah penguburan mayat. Selanjutnya yang keenam sarkofagus yaitu kubur batu dengan tubuh di atasnya. Dan yang ketujuh arca atau patung yaitu sebagai sarana dalam memuja Tuhan atau dewa-dewa. Baiklah, apa ada yang ditanyakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah mengungkapkan hasil yang kelompoknya. Selanjutnya yaitu kelompok 2. Silakan kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan sedikit mempresentasikan tentang kebudayaan zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum atau Pikabaik juga dikenal sebagai zaman batu pertengahan, merupakan periode transisi antara zaman Paleolitik Kelompok yang lain berarti ya. Berikut ini adalah hasil kebudayaan zaman Mesolitikum yang memainkan peran penting dalam bentuk masyarakat di Asia. Penggunaan alat-alat batu yang lebih spesifik. Mereka menghasilkan berbagai alat seperti pisau, sumpit, panah, dan panah-panah yang terbuat dari batu tulang atau perempuan. Alat-alat ini berguna untuk berburu dan ditemukan sudah di Sungai Yordan. Apakah yang ditanyakan? Silakan kelompok yang lain menanggapi atau ada pertanyaan tentang zaman Mesolitikum. Pisau, sumpit, panah, dan panah yang terbuat dari batu, tulang, atau tanah. Ada yang ditanyakan lagi? Yang dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah melakukan hasilnya. Selanjutnya yaitu kelompok 5.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kelompok pertama. Baik, sebelum ke pembahasan apa sih hasil kebudayaan pada masa perdagangan, pasti kalian bertanya-tanya apa sih masa perdagangan itu. Jadi masa perdagangan disebut juga dengan zaman logam. Artinya pada periode ini manusia modern telah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menghasilkan peralatan dan peralatan logam. Masa perdagangan adalah zaman ketika manusia sudah mulai menguasai teknologi menggunakan logam. Kebudayaan pada masa perdagangan adalah hasil kebudayaan zaman dahulu, yaitu temuan jenis logam dengan bahan bebas dari teknologi. Masyarakat yang sudah mulai mengenal teknologi peleburan dan pengukuran logam. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan perunggu yang merupakan pencampuran dari lembaga dan limbah. Beberapa contoh hasil kebudayaan manusia purba pada masa perdagangan yaitu 1. Kapak kerang, 2. Bongkok, 3. Kapak perunggu, 4. Metara, dan 5. Bejana perunggu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ada siapa yang menemukan alat perunggu? Karena untuk pertanyaan itu kami belum menyampaikan dari apa. Jadi kita mau membahas apa sih hasil dari kebudayaan pada masa perdagangan. Jadi penemunya itu belum. Terima kasih ya. Baik, ada lagi? Silakan bertanya kelompok yang lain. Ya, saya belum. Kapak kerang berasal dari Sumatera, Bali, dan Jawa Tengah. Bongkok berasal dari Pulau Selayar. Kapak perunggu berasal dari Sulawesi, Sumatera, dan Jawa. Karak berasal dari Sumatera dan Jawa. Wijaya perunggu yang berasal dari Madura dan Jawa saja. Baik, sudah jelas. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Baik, mungkin hanya itu dari kami. Dari topik pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah memaparkan hasil kerja kelompoknya. Dan selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum adalah periode pada masa prasejarah ketika manusianya menggunakan alat-alat baku yang telah dihapuskan. Masyarakatnya telah mengenal tradisi pertukaran barang atau dagang, berternak, dan mengembangkan budaya adat. Kehidupan sosialnya ditandai dengan masyarakat yang mengamalkan gotong royong, membuat asuransi kebersamaan, dan memiliki kepercayaan terhadap alam. Ciri-ciri zaman Neolitikum: 1. Alat-alat baku sudah diasah atau dihias. 2. Tempat tinggalnya sudah menetap. 3. Masyarakatnya mengenal bercocok tanam dan beternak. 5. Ditemukannya di kebudayaan kelompok Onjong dan kelompok persegi. 6. Masyarakatnya telah mengenal kebudayaan. Ada yang ditanyakan? Silakan bertanya. Kepercayaan yang seperti apa kalau boleh tahu? Caranya terhadap Allah.
Baik, ada lagi yang baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Ratnasari dan di sebelah saya ada Kak Kita Lia. dan di sebelahnya lagi yang terakhir ada Kak. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu menganalisis zaman Paleolitikum. Nah, langsung saja yang pertama yaitu yang akan disampaikan oleh Kak Sofita. Zaman Paleolitikum atau zaman batu adalah periode prasejarah yang diperkirakan pada 600.000 tahun lalu. Pada periode ini, alat-alat yang digunakan manusia purba terbuat dari batu kasar yang berbentuk seperti kapak genggam yang berfungsi untuk memotong kayu atau membunuh binatang buruan. Kehidupan masyarakat pada zaman Paleolitikum masih sangat sederhana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manusia purba sepenuhnya bergantung pada keadaan alam. Mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berburu dan mengumpulkan bahan makanan dari tanah. Untuk dispendersi saat itu atau disebut food gathering. Oleh karena itu, tempat tinggal mereka berpindah-pindah, tergantung pada daerah yang masih subur dan banyak menyediakan bahan makanan seperti binatang buruan. Dan yang terakhir itu yang akan disampaikan oleh kami. Peninggalan zaman Paleolitikum. Budaya pertama kali ditemukan oleh BKR Walid pada 1935 di dekat Gunung, Kabupaten Pacitan. Alat-alat penilaian seperti pinggang, alat bebas, alat sepi. Budayaan Nando adalah hasil budaya manusia. Sengsara yang berkembang di daerah Nando, Kabupaten Blora. Di daerah Ijen yang ditemukan peralatan manusia yang terbuat dari batu, tulang merah, dan tanah bersih. Oke, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Untuk yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan kepada 3 penanya kami persilakan. Oke, untuk yang pertama yaitu dari kelompok 2, silakan. Oke. Dari kegunaan. Kalau kapak genggam itu untuk memotong kayu ataupun membunuh binatang buruan. Nah, sedangkan kapak berimbas itu digunakan saat melakukan pekerjaan yang membutuhkan tenaga besar. Kalau bentuknya kami belum bisa menjelaskan. Ya, karena susah juga kalau misalkan harus sekarang di bawah ya. Mungkin untuk bentuk bisa di searching aja ya nanti. Oke, untuk yang selanjutnya dari kelompok 4, boleh? Jadi jenisnya juga yang pada zaman Paleolitikum. Jenisnya Itu juga belum kami cari ya, karena kami hanya mencari mengenai seperti apa zaman Paleolitikum dan apa saja peninggalan kebudayaannya, bukan bentuk manusia. Oke, mungkin dari kelompok 4 ini pertanyaannya bisa di lain materi ya, atau bisa di minggu yang akan datang lagi ya. Untuk yang selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Oke, dari kelompok 3 silakan. berapa lama zaman Paleolitikum berlangsung? Oke. Periodenya diperkirakan 600.000 tahun yang lalu. Oke, gimana kelompok 4? Jawabannya sudah puas? Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Oke, silakan kelompok 4. Siapa pemilik alat pelimas kayu dan pemantul? Siapa pemilik alat pelimas kayu dan pemahat tulang?
Pemilik apa penemu? Penemu. Yang ditemukan oleh WHO von Weinstein. Gimana? Oke, ada lagi yang mau? Oke, karena cuma 3 ya. Tadi mohon maaf saya adalah sedikit tipe juga karena cuma 3 penanya, berarti otomatis kita tutup saja. Kesepian tanpa kekasih, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memaparkan tentang materinya, yaitu tentang kebudayaan dan terima kasih juga kepada kelompok 1 dari kelompok sampai kelompok 5 yang sudah membahas tentang materi yang diberikan oleh guru. Selanjutnya yang sudah kalian bahas yaitu tentang beberapa kebudayaan pada zaman antaranya zaman Paleolitikum, Neolitikum, dari zaman keempat itu kita sudah bisa menyimpulkan yaitu bahwa masyarakat Indonesia pernah mengalami 4 zaman dan berikut yang sudah kalian bahas yaitu tentang peninggalan-peninggalannya seperti peninggalan zaman Paleolitikum, diantaranya ada peninggalan zaman Neolitikum yaitu ada terus itu apa? Ya, jadi tadi sudah kalian bahas ya tentang peninggalan-peninggalan dari zaman Paleolitikum sampai zaman zaman Perdagangan. Nah, jadi kesimpulannya masyarakat Indonesia yaitu pernah mengalami beberapa zaman ya sampai sekarang masyarakat Indonesia itu mengalami jadi zaman itu semakin berkembang atau semakin berkembang sehingga teknologi kebudayaannya pun atau peninggalan hasil kebudayaan juga sudah modern atau sudah canggih. Nah, di sini sebelum refleksi itu akan menampilkan gambar yaitu bisa dilihat gambarnya? Bisa ya. Manakah gambar yang menunjukkan perasaan kalian saat kalian belajar sejarah? A, B, atau C? Nah, itu gambar menunjukkan bahwa kalian itu menunjukkan bahwa kalian senang dalam pembelajaran sejarah. Ada yang menunjukkan gambar C atau gambar B? Tidak. Alhamdulillah, berarti kalian sudah senang belajar sejarah. Terima kasih. Selanjutnya yaitu membagikan soal. Silakan diisi.
silakan dikerjakan soalnya.
Baik, terima kasih.